Halo semuanya, dan selamat datang di Abeng Channel. Di video kali ini saya akan membahas motor saya, motor Honda Scoopy Fi tahun 2015. Jadi motor ini itu sudah menemani saya kurang lebih 5 tahun. Dan untuk kawan-kawan yang mau meminang motor ini dalam waktu dekat, bisa lihat video saya seputar motor ini. Karena di situ saya akan memberitahu pada kalian minus motor ini, atau kekurangan motor ini, atau kelebihan motor ini, dan kenapa saya dulu membeli motor ini, kenapa nggak motor yang lain. Baik teman-teman, kita mulai saja dari hal-hal yang tidak saya sukai di motor ini. Pertama, lampu depannya itu dia oblak, terus si cahayanya juga tidak rata ataupun kurang terang ya. Lalu untuk di bagian standar 2 juga banyak pengguna Scoopy ataupun pengguna Honda Beat yang mengeluhkan standar 2-nya itu kadang-kadang suka patah di bagian pijakan kakinya itu. Lalu di bagian CVT juga itu mah kayaknya penyakit Honda ya. Jadi motornya itu kalau pagi itu gerdek gitu. Tapi saya punya tips cara menghilangkan gerdek itu, nanti saya buatkan videonya untuk kalian. Lalu yang terakhir yang saya tidak suka di motor ini itu untuk bagian rem belakang ya. Jadi rem belakangnya itu kurang menggigit di sini dalam artian si trombol sama si kampas remnya itu kurang pakem lah, istilahnya kurang pakem. Meskipun saya sudah menarik tuas rem ini dengan penuh, tapi si motor itu kayak direm sedikit. Jadi saya kurang suka sama rem belakang Honda Scoopy ini. Jadi apa saja yang saya suka dari motor ini? Pertama, posisi duduknya. Posisi duduknya itu sangat rileks. Posisi tangan juga, stangnya enak. Posisi kaki juga enak. Tinggi saya 175 cm dan posisi ini sangat ergonomis untuk postur tubuh setinggi saya. Tangan juga enak. Posisi duduk juga enak. Pastinya enak dibawa jauh. Lalu untuk kepraktisan akomodasi ataupun penyimpanan di sini juga saya suka sekali dengan motor ini. Jadi penyimpanannya itu di depan ada 2, kiri kanan. Cuman kalau yang kanan itu kurang gede, jadi nggak bisa masuk botol minuman. Tapi yang kiri itu gede sekali, bisa untuk 1 botol minuman. Lalu untuk jok juga saya suka sekali sama jok motor ini. Jadi joknya itu lebar sekali ya, kayak motor jok NMAX gitu modelnya. Cuman kan motor ini itu beda kelas sama NMAX, tapi joknya enak sekali. Jarang-jarang motor di kelas ini yang joknya lebar, tapi bukan berarti nggak ada ya. Ada 1 motor dari pabrikan Honda, motor Honda Spacey juga lebar joknya. Cuman dari segi desain atau body saya kurang suka sama Honda Spacey. Baik teman-teman, jadi kita bergeser sedikit ya dari tempat yang tadi, karena kebetulan tadi yang punya lahannya datang dan mau membersihkan lahannya, makanya kita bergeser ke sebelah kanan. Tapi untungnya cuaca udah nggak terlalu panas, jadi kita lanjut di sini aja ya. Jadi apa saja yang sudah saya ganti selama saya memakai motor ini 5 tahun. Pertama, dulu itu saya ganti velgnya. Jadi velgnya itu pakai velg 17, karena dulu itu saya ikut komunitas ya. Komunitasnya itu namanya Scoopy R17. Ini Instagramnya, kalian bisa follow ataupun bisa gabung kalau Anda orang Purwakarta. Lalu yang kedua, apa yang saya ganti? Warna bodinya saya ganti. Dulu itu warnanya belang-belang ya, pakai velg 17, belang-belang juga. Ini fotonya di atas, kalian bisa lihat. Dan di tahun 2016 saya sedikit bosan sama bodi saya yang belang-belang itu, dan kebetulan juga di situ saya alhamdulillahnya ada sedikit insiden. Jadi pertamanya itu saya lagi beli minuman pinggir jalan ya. Jadi ada seorang pengendara motor yang ugal-ugalan dan dia menabrak motor saya sampai hancur, bodinya itu pecah. Tapi alhamdulillahnya juga dia masih mau tanggung jawab. Dia memperbaiki semua kerusakan motor saya, dan nggak lama kemudian saya pun nambah bosan sama bodi yang itu. Jadi saya ganti dengan bodi yang ini. Di forum jual beli saya mencari yang berminat dengan bodi saya yang belang-belang itu, dan alhamdulillahnya ada yang berminat, dan saya bertukar bodi dengan bodi yang ini. Tapi bodi ini tuh nggak sama warna di STNK saya, karena warna di STNK saya itu warna biru dongker sama krem. Jadi saya mau cat juga, saya masih bagus. Nanti mungkin kedepannya mau saya cat juga, karena saya juga takut kalau saya pergi-pergi ke kota
Kenapa takut? Karena kalau ditilang itu pasti dipertanyakan ya, karena warna di STNK-nya biru kok jadi hitam gini. Lalu berlanjut ke bagian pelek. Di sini peleknya juga saya pakai orisinil lagi, tapi si peleknya udah saya repaint. Kenapa di repaint? Ya selera sih ya. Tadinya kan ini udah silver juga, tapi silvernya itu semi gloss, nggak terlalu kinclong, jadi saya cat. Halu-halunya juga saya cat, kalipernya juga saya cat, bagian CVT juga sama saya cat, pelek belakang juga cat sama, dan di bagian tutup filter juga dan kawan-kawannya saya celup pakai WTP karbon ya. Di sini juga kelihatan bagus lumayan menurut saya. Dan yang terakhir saya ganti di motor ini itu klaksonnya ya. Klaksonnya itu dia pakai Nissan Grand Livina, klakson mobil. Kalau Anda mau lihat videonya bisa dilihat di deskripsi. Saya simpan linknya di deskripsi. Berbicara soal umur, motor ini juga udah mulai berumur. Jadi motor ini tuh sudah berumur 5 tahun sama saya. Dan di sini juga sudah banyak bukti-bukti pengabdian dia. Di depan ada baret, di belakang ada baret, di samping juga ada baret. Tapi warnanya lumayan masih bagus, masih kinclong karena saya sering poles juga. Lalu untuk pengalaman saya selama 5 tahun pakai motor ini, saya sangat puas dengan motor ini. Jadi selain apa aja yang saya sudah sebutkan tadi, nggak ada komplain. Tapi saya dulu itu pernah mengalami sedikit pengalaman kurang enak dengan motor ini. Tapi itu salah saya, bukan salah pabrikannya. Jadi waktu itu saya beli oli, tapi olinya itu kayaknya palsu ya. Kenapa palsu? Jadi pas udah 1 minggu saya pakai motor ini dengan oli yang tadi saya sebutkan, saya nggak bakal sebutkan namanya. Si motor itu suaranya kasar sekali. Jadi saya putuskan untuk ngecek oli dan ternyata betul olinya langsung hitam. Dan saya nggak berpikir lama, langsung saya bongkar. Saya belah juga, ini fotonya. Mesinnya itu saya bongkar, saya belah. Lalu apa saja yang saya ganti pas saya belah mesin itu? Pertama, bearing crush asnya kiri kanan saya ganti, pistonnya juga sama saya ganti, daripada ngebul kan, mending kita ganti. Terus seal-seal yang semua ada di dalam mesin saya juga ganti. Dan yang terakhir, kenapa saya dulu itu memilih motor ini, kenapa nggak memilih motor yang lain? Karena tahun 2015 itu kebetulan saya nggak punya motor matic ya. Mau kemana-mana juga sedikit ribet karena motor saya itu motor bebek dan ada kuplingnya juga, capek kalau dibawa jauh. Makanya saya mencari motor matic, tapi motornya itu saya nggak mau sama kayak orang lain. Kebetulan dulu itu yang punya Scoopy kayak gini itu sedikit, jadi saya jatuh hati sama motor ini karena bodinya juga saya suka. Lalu ada kendala sedikit juga sih, pas saya pesen itu datangnya cukup lama, hampir 2 bulanan. Pasti teman-teman di Purwakarta kalau misalkan pada tahun 2015 pesan motor ini, tahu rasanya menunggu motor ini lama diantarkan ke rumah Anda. Baik teman-teman, mungkin itu saja review singkat saya mengenai motor ini, motor Scoopy FI tahun 2015, dan pengalaman saya selama memakai motor ini selama 5 tahun. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu, silahkan tanyakan di bagian komentar ya. See you to next video, bye.